Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gus, Bu Isnaini Pagi, dan Bu. Yan. Pagi. Ya Bu, Apa kabar hari ini? Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, semuanya sehat. Baik, Pak Gus, Bu Isna dan Bu Yanti, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah ada pada tahap pasca observasi dari kegiatan supervisi akademik yang sudah kita laksanakan sejak kemarin-kemarin. Nah, pada hari ini saya nanti akan berbincang-bincang, berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru bergantian mengenai bagaimana observasi yang telah kita laksanakan kemarin. Untuk itu kita mulai dulu dari siapa ini? Pak Gus, siap? Nggih. Ya, Pak Gus. Oke. Pak Gus, terima kasih kemarin sudah melaksanakan pembelajaran untuk kelas 6. Itu matematika ya, Pak Gus ya? Nggih, Bu. Matematika. Kemarin share video pembelajarannya mengenai lingkaran. Keliling dan luas. Nggih, keliling dan luas. Oke. Terima kasih sudah melaksanakan dengan baik. Dan pembelajaran. Sudah, Bu, untuk untuk menyelesaikan permasalahan terkait keliling dan luas. Permasalahan sehari-hari. Soal cerita itu. Ya, kemudian untuk aktivitasnya itu melalui soal cerita ya, kalau nggak salah. Nggih, Bu. Untuk aktivitas yang dilakukan oleh guru, memberikan contoh penyelesaian soal yang berupa sudah ada ya. Nggih. Jadi keterampilannya itu menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Nggih. Bagaimana perasaan Pak Gus ketika menyampaikan materi pembelajaran ini kepada Pertama, saya takut, Bu. takut kenapa? Takut mendolimi anak-anak. Coba diceritakan itu kok bisa Karena bisa mendolimi. soal cerita sebenarnya itu juga sudah termasuk ke dalam HOTS, di mana dalam penyelesaiannya itu tidak bisa dalam satu kali langkah selesai. Jadi bisa mungkin 3 atau 4 langkah selesai. Di mana jika anak-anak sudah tidak mampu untuk konsentrasi untuk memahami soal, saya yakin anak-anak mungkin hanya sekitar 60-70% yang bisa menyelesaikan soal itu. Bahkan mungkin lebih rendah dari itu. Yang kedua, memang ya. Bu, yang kedua saya memang kurang puas karena mungkin waktunya ataupun karena saya tidak bisa membimbing anak-anak secara langsung, artinya seperti ada lepas tangan walaupun saya nggak mau seperti itu gitu. Oke. Nah, jadi kurang puasnya di situ. Ya, terima kasih, itu perasaan Pak Gus ya. Mendalam. Tadi merasa sangat bersalah ya. Oke. Memang tidak kita pungkiri bahwa pembelajaran jarak jauh ini, khususnya kalau ini matematika kemudian sudah menuju soal yang hot, itu perlu pendalaman lebih lanjut dan mestinya Pak Guru ketemu dengan anak-anak. Juga keinginannya dari Pak Gus bagaimana untuk menindaklanjuti ini, kita punya solusi yang seperti apa? Jadi keinginan saya yang pertama mungkin saya seharusnya menggunakan bahasa yang amat sangat lebih mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Yang kedua, keinginan saya adalah penyusunan soal ataupun materi yang berjenjang, yang benar-benar berjenjang. Sementara karena ada waktu, kesibukan dan yang lain-lain, akhirnya untuk menyusun soal-soal yang berjenjang dari mudah, sangat mudah, lumayan, dan sampai susah, itu agak terlewati, mungkin tangganya nggak terurut seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Gus atas masukannya dan wawancaranya untuk pasca observasi ini. Kita menuju ke
Bianti ya. Iya, siap. Halo Bianti. Iya, Bu. Ya, Bianti kemarin pembelajaran juga tentang gerak manipulatif ya. Mempraktekkan 4 gerakan itu untuk penilaian keterampilan selain saya mengambil penilaian pengetahuan. Oke. Kemudian setelah proses pembelajaran itu berlangsung, di-share ke anak-anak melalui orang tua, bagaimana reaksi tanggapan anak-anak serta mungkin orang tua yang mendampingi, dan bagaimana perasaan Bu Yanti ketika melaksanakan proses pembelajaran ini, Bu Yanti? Oh ya, alhamdulillah kemarin respon dari siswa ataupun orang tua cukup baik, Ibu. Mungkin karena pembelajarannya cukup menarik, jadi anak-anak bermain dengan bola di rumah. Mungkin untuk mengobati kerinduan mereka lama tidak bermain bola di sekolah. Untuk tanggapan orang tua juga lumayan antusias untuk membuat video ataupun mendokumentasikan lewat foto dan mengirimkan lewat WA, seperti itu. Terus menurut saya cukup lega, jadi karena respon baik, jadi tujuan pembelajaran cukup tercapai. Seperti itu. Oke, ya bagus sekali Bu Yanti, terima kasih pembelajarannya. Oh ya, saya mau tanya, kemarin sebelum melaksanakan aktivitas untuk lempar tangkap bola itu adakah di awal itu anak-anak diajak untuk pemanasan, atau memang itu tidak perlu pemanasan kalau untuk pembelajarannya ini, Bu Yanti? Sebenarnya kemarin memakai pemanasan, cuman ya, saya lupa, Bu, belum memakai pemanasan. Jadi mungkin itu untuk revisi saya nanti ke depan dalam pembuatan video pembelajaran akan saya lebih lengkapi lagi dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi ketika pembelajaran anak-anak kita ajak untuk peregangan untuk pemanasan dan kemudian kita akhiri dengan pendinginan. Gitu ya, Bianti? ya, siap, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan ke Bu Isna. Selamat pagi, Bu Isna. Iya, Bu. Pagi, Bu. Isna, kelas 2 itu kemarin pembelajarannya adalah mengenai panjang dan pendek bunyi dalam lagu. Oke. Ya. Menangkap kata dan ruas garis kalau nggak salah. Oke, Bu. Oke. Kalau keterampilannya ini lebih ke SPDP sama matematikanya, Bu. Kalau SPDP-nya itu anak-anak dapat menampilkan panjang pendeknya, jadi saya suruh menyanyikan itu. Jadi apakah panjang pendek lagunya itu bisa anak-anak sudah paham belum mengenai panjang pendek. Lalu di matematikanya apakah anak-anak dapat menentukan ruas garis sama cara menggambar bangun datar secara tepat. Itu, Bu. Oke. Ini karena Ya, kalau secara ada kesulitan tidak kalau dalam hal pembelajaran ini? Kalau kesulitannya itu saya rasa di materi bagian SPDP-nya, Bu. Jadi kan ada materi mengenai cara menghitung nilai not. Jadi saya rasa perlu cara mencontohkan bagaimana menghitungnya. Nah, kemarin kesulitan saya di bagian itu, saya belum mengetahui sampai mana pengetahuan siswa mengenai cara menghitungnya. Jadi cuman tahu cara mempraktekkan panjang pendeknya aja. Panjang dan pendek. Oke. Ya, karena kita terkendala pembelajaran yang selama ini belum sempat bertemu. Jadi ini kendalanya di sini ya, tidak apa. Nanti kita perbanyak praktek saja. Itu anak-anak memakai alat apa untuk pembelajaran yang ruas garis ini? Penggaris? Kemarin medianya itu saya menggunakan gambar, Bu, gitu. Terus secara konkretnya saya menggunakan kayak papan hiasan itu sama kertas lipat. Oh iya, oke. Bagaimana perasaan Bu Isna ini setelah melaksanakan pembelajaran ini? Ya, masih
ada kekurangan Bu, agak belum puas karena kemarin ada yang belum terlaksana di RTP-nya. Terus juga belum lupa memberikan pengertian contoh soal pada videonya. Oh, di videonya ya? Ya. Oke, ya. Ya, mudah-mudahan nanti akan menjadi pengalaman dan kita tingkatkan lagi pada pertemuan pembelajaran yang akan datang sehingga bisa lebih lengkap dan anak-anak juga bisa belajar dengan baik, dengan suasana PJJ yang cukup menyenangkan karena juga bisa tetap dipantau oleh Bapak Ibu gurunya. Terima kasih atas wawancaranya Pak Gus, Bu Yanti, dan Bu saya. Terima kasih. Selamat melaksanakan aktivitas kembali. Sukses selalu. Amin. Amin.